warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Arifianti dengan NIM 23040674248 dari kelas 2023E. Di sini saya akan mereview konferensi pers tentang pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Nah, sebelum saya mereview, tonton dulu cuplikan videonya. Bagaimana Presiden menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara menjadi langkah strategis yang bukan hanya membawa perubahan secara fisik bangunan atau gedung pemerintah, melainkan juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia. Jadi pola kerja dan lain. Oleh karena itu di situ ada smart government, ada smart natural dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah bagian yang nanti akan kita eksekusi di lapangan. Konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tentang pemindahan ASN ke IKN ini cukup menarik karena nggak cuma ngomongin pembangunan fisik, tapi juga soal perubahan besar dalam cara kerja pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia, dan teknologi digital. Poin utama yang diangkat adalah bagaimana pemerintah ingin menciptakan sistem birokrasi yang cepat beradaptasi dengan teknologi digital. Nah, mereka sudah menyiapkan kebijakan seperti memberi intensif ke ASN yang jadi pionir dan membuka lowongan baru untuk ASN yang punya keahlian digital. Nah, tujuannya supaya pemerintahan di IKN bisa lebih cepat dan efisien lewat konsep smart government. Nah, tapi tantangan terbesarnya adalah mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Ada juga langkah pemerintah untuk merekrut 600.000 fresh graduate dan memilih 200.000 ASN untuk bekerja di IKN. Nah, ini adalah langkah yang cukup berani tapi sangat dibutuhkan, terutama untuk membawa ide-ide baru dan keterampilan digital yang memang dibutuhkan di IKN. Nah, tentu saja proses rekrutmen ini harus transparan dan berdasarkan kompetensi, supaya yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan IKN. Ini juga jadi peluang besar bagi generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Dari segi infrastruktur, pemerintah sudah merencanakan pembangunan ASN di IKN seperti 47 tower apartemen yang bisa menampung sekitar 2.800 unit. Tapi meskipun rencana ini sudah ada, infrastruktur yang siap pakai tetap jadi kunci utama supaya pemindahan ASN ini berjalan dengan lancar. Selain itu, sistem transformasi dan layanan publik juga harus berjalan baik dari hari pertama agar IKN bukan cuma kota fisik, tapi juga bisa jadi smart city yang beneran efisien. Pemindahan ASN sendiri dijadwalkan mulai Agustus 2024. Ini jadi langkah pertama buat mewujudkan IKN sebagai kota yang berkelanjutan dan modern. Nah, tapi jelas masih banyak yang perlu dipersiapkan, mulai dari infrastruktur pendukung hingga pembagian ASN antar kementerian yang harus adil dan transparan, supaya nggak ada yang merasa dirugikan. Nah, secara keseluruhan, pemindahan ibu kota ini adalah proyek besar yang penuh tantangan. Nah, tapi juga punya potensi besar untuk masa depan Indonesia. Keberhasilan proyek ini bakal sangat bergantung pada koordinasi baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung. Untuk video konferensi persnya memang durasinya sangat panjang dan bikin audiens yang nggak terlalu mengikuti topik ini jadi agak kesulitan. Mungkin konferensi pers bisa dibagi dalam beberapa bagian atau dirangkum lebih singkat supaya lebih mudah dipahami. Tapi patut diapresiasi, Kemenpan RB cukup terbuka dalam memberikan informasi dan memberi kesempatan bagi wartawan untuk bertanya secara langsung. Hal ini menunjukkan kalau pemerintah siap mendengar dan menjelaskan lebih lanjut soal proses pemindahan ini. Sekian hasil review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.